Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sakila. Di sini saya ingin membuat video sebagai salah satu tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan. Nah, untuk materi yang saya ingin paparkan adalah yaitu mengenai pengalokasian dana bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, untuk berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tujuan pemberian kredit, diantaranya adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Nah, untuk mencari keuntungan, tujuan utamanya adalah pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua adalah membantu usaha nasabah, di mana tujuannya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Nah, dengan dana tersebut, maka pihak kreditur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga adalah membantu pemerintah. Untuk tujuannya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak pula kucuran, dan untuk peningkatan pembangunan berbagai sektor tertentu, yaitu sektor real. Nah, untuk selanjutnya adalah hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberian kredit, yaitu diantaranya adalah 5C. Yang pertama adalah karakter. Ya, pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada nasabah dan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah atau calon debitur, baik yang bersifat lataran belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup. Nah, yang kedua adalah capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya, yaitu mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Nah, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Yang ketiga adalah kapital, yaitu biasanya tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, itu kapital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah. Yang selanjutnya itu kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti kebebasannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Nah, yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi ya, ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, dan kalaupun jadi diberikan, sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan tersebut atau di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk ke analisis kelayakan kredit. Diantaranya ada 7P, yaitu personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Nah, untuk penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. Adapun yang kedua adalah party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Terus purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Dan prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, yaitu mempunyai prospek atau sebaliknya. Terus adapun payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Dan profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana
kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir adalah protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, dari analisis kelayakan kredit ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau non performing loan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kredit dari segi sektor usaha. Nah, di sini ada kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit peternakan, kredit industri, pendidikan, dan profesi. Nah, untuk kredit pertanian itu diberikannya untuk meningkatkan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan industri yaitu bisa diberikannya untuk memperluas cakupan usaha atau membuka usaha baru baik skala kecil, menengah maupun besar. Sedangkan adapun kredit pertambangan juga, yaitu jenisnya ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dalam jangka waktu panjang seperti penambangan emas, batu bara, dan minyak bumi. Adapun juga kredit pembelian. Nah, ini kredit pembelian itu yang digunakannya untuk membeli barang dengan uang muka di awal. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.